PT Reska Multi Usaha, atau yang lebih dikenal sebagai KAI Service, adalah perusahaan yang berdiri sejak tahun 2003. Perusahaan ini memiliki 3 bidang usaha utama, yaitu On-Board Services, Integrated Facility Service, dan Commercial Services. Menurut Direktur Utama PT Reska Multi Usaha, Ririn Widi Astutik, KAI Service saat ini merupakan kontributor pendapatan kedua bagi PT Kereta Api Indonesia. Pada tahun lalu, perusahaan ini membukukan pendapatan sekitar 2,4 triliun rupiah, tumbuh sekitar 27% dibandingkan tahun sebelumnya. Laba bersih perusahaan ini juga tumbuh sekitar 39% dibandingkan tahun 2023, mencapai sekitar 110 miliar rupiah. Perusahaan ini juga menyumbang dividen terbesar ke KAI, sekitar 40% atau sekitar 44 miliar rupiah. Dengan demikian KAI Service menjadi anak usaha paling berkontribusi dalam sisi kinerja. Adapun tahun ini perusahaan memiliki strategi bisnis untuk meningkatkan pendapatan dan laba bersih. Berikut wawancara Aziz Husaini, jurnalis Kontan TV dengan Direktur Utama PT Reska Multi Usaha atau KAI Service, Ririn Widi Astutik. Halo Kontaners, kembali dengan saya Aziz Husaini, jurnalis Kontan TV. Kali ini kita akan masuk ke program Executive Insight. Nah, kita sudah bertemu dengan Ibu Ririn Widi Astuti. Beliau adalah Direktur Utama Reska Multi Usaha atau biasa kita sebut KAI Service. Nah, saya sudah ada di kantor beliau. Ibu Ririn, apa kabar Bu? Baik, alhamdulillah. Nah, Baik. ini Bu, Ibu baru 1 tahun ya di KAI Service. Kurang lebih 1 tahun. Nah, ini Bu bisa dijabarkan Bu, bagaimana Bu ketika masuk KAI Service? Karena Ibu setahu kami ini sebelumnya ada di KAI Bu ya, di pusat. Iya, betul. Oke, baik. Jadi Pak Aziz ya, saya itu gabung dengan Reska Multi Usaha itu tuh di Juli tahun lalu gitu ya. Juli tahun lalu Bu. Juli tahun lalu. Nah, jadi memang sebelumnya saya itu di KAI dan sampai dengan saat ini status kepegawaian saya juga masih KAI. Okay. Jadi diperbantukan di Reska. Jadi sebelum di Reska Multi Usaha, jadi saya memang pegang angkutan penumpang PT Kereta Api Indonesia. Oke. Jadi sebenarnya bergabung dengan Reska ini sebenarnya masih ada sedikit korelasi lah dengan pekerjaan sebelumnya gitu ya. Karena memang dulu di angkutan penumpang ini benar-benar kita yang menghandle kaitan dengan layanan angkutan penumpang kereta api sendiri. Nah, bicara Reska Multi Usaha, ini adalah salah satu anak usaha KAI yang bergerak di bidang service. Service Bu ya? Utamanya adalah untuk mendukung layanan angkutan perkereta-apian PT Kereta Api Indonesia. Nah, jadi kalau bicara Reska Multi Usaha, ini memang banyak sekali gitu ya keterlibatan kami di setiap touch point gitu ya atau service point yang ada di KAI sendiri. Jadi kalau kita mulai masuk ke stasiun gitu ya, itu ada tim perparkiran atau pengelolaan perparkiran yang kami kelola sendiri. Nanti masuk lagi ke haul station, itu ada security gitu ya, yang melakukan penjagaan di depan haul station, itu juga melalui pengelolaan kami. Nah, kalau Pak Aziz melihat ada tenaga kebersihan, baik yang ada di stasiun maupun yang ada di atas kereta, itu pun juga di bawah pengelolaan kami. Nah, kalau Pak Aziz di atas kereta gitu ya, ngelihat atau diberikan hospitality gitu ya oleh mbak-mbak yang cantik dan mas-mas yang ganteng gitu ya, prama-prami kami, itu juga sama di bawah pengelolaan kami. Kereta makan pun juga demikian gitu ya. Jadi memang maupun juga ada petugas kebersihan ya yang ada di atas kereta, on train cleaning, itu juga sama di bawah pengelolaan kami. Jadi sebegitu masifnya gitu ya keterlibatan kami gitu ya dalam mendukung layanan angkutan KA gitu ya. Dan jadi ini bukan hanya keterlibatan saja untuk support saja, tapi Reska Multi Usaha ini merupakan kayak bagian integral gitu ya dari wajah layanannya Kereta Api Indonesia sendiri. Seperti itu Pak Aziz. Jadi memang bisa dikatakan semua servis yang ada di kereta api di KAI itu yang pegang bisnisnya adalah KAI Service Bu ya? Dominasinya KAI Services karena memang kami melayani seluruh kereta reguler. Saat ini mungkin ada sekitar 295 ya, 295-an KA reguler. Untuk layanan KA Luxury pun juga dilakukan oleh kami gitu ya. Dan untuk
pengelolaan layanan di suite class compartment pun itu juga kami yang melakukan. Nah, ada juga sister company kami gitu ya, PT KA Wisata, ini juga sama melakukan pelayanan, namun sebatas hanya di kereta panoramik dan kereta wisata yang sifatnya charter gitu ya, ataupun beberapa KA priority gitu ya. Jadi memang tidak terlalu banyak dan tidak sebanyak layanan yang kami lakukan seperti itu. Bu, bisa diceritakan Bu kontribusi dari KAI Service kepada KAI terkait mungkin pendapatan, dividen atau target yang Ibu tahun ini seperti apa? Oke. Ya, jadi kalau kita bicara kontribusi kami, mungkin kalau sekarang kan kita masih berjalan nih di tahun 2025 ya. Mungkin kita bicara kontribusi di tahun lalu ya, Pak Aziz ya. Jadi kalau bicara Reska Multi Usaha secara pendapatan, kami adalah kontributor kedua setelah KCI. Jadi kami di tahun lalu itu membukukan pendapatan itu sekitar 2,4 triliun atau tumbuh sekitar 27% ya dibanding dengan tahun lalu. 2023 berarti tumbuh 20. Tumbuh. Nah, dari sisi laba sendiri itu kami kemarin mengenerate sekitar 110 miliar atau tumbuh sekitar 39% dibanding laba kami di tahun 2023 gitu ya. Dan bicara dividen, ini adalah kami penyumbang dividen terbesar nih untuk KAI. Jadi kami memberikan kontribusi sekitar 40% gitu atau sekitar 44 miliar kayak gitu. Jadi dan kalau bicara kinerja, alhamdulillah nih Pak Aziz, kami kemarin menjadi yang terbaik di antara anak usaha. Dan ini rencananya akan kami lanjutkan gitu ya di kinerja di tahun 2025 ini sendiri. Ada targetnya Bu, 2025 ini seperti apa Bu? Jadi kalau bicara targetnya pasti jauh lebih menantang gitu ya, jauh lebih tinggi gitu ya dibanding dengan tahun lalu. Jadi untuk tahun 2025 ini target pendapatan kami itu di 2,8 triliun. 2,8 triliun. Exactly. Jadi meningkat 400 miliar ya dibanding capaian kami di tahun lalu gitu ya. Nah, labanya sendiri juga sama, meningkatnya juga cukup drastis gitu ya, dari 110 menjadi 145 miliar gitu. Jadi ini yang sangat challenging gitu ya bagi kami di tengah kondisi ekonomi sekarang gitu ya, yang benar-benar juga cukup challenging lah untuk all industry gitu ya. Apalagi kalau kita bicara nih kondisi geopolitik gitu ya. Kondisi politik kita, ekonomi kita sekarang juga terimbas gitu ya dari beberapa case yang terjadi kemarin gitu ya. Nah, ini juga praktis gitu ya, akan berdampak juga nih kepada kami gitu ya. Kami sih berharap gitu ya dengan adanya kondisi kemarin gitu ya, ini tidak mengurungkan niat nih masyarakat untuk bermobilisasi gitu ya. Sehingga ini juga tidak akan terdampak nih dengan angkutan penumpang yang pada akhirnya ini juga akan berdampak kepada bisnis kami di atas kereta gitu ataupun di stasiun seperti itu. Bu, itu mungkin sih. Bu, tadi kan Ibu menargetkan tahun ini pendapatan naik ya 400 miliar sekian. Berarti kan ada create bisnis yang akan Ibu lakukan. Bisa diceritakan Bu, tahun ini apa create bisnis yang akan dilakukan KAI Service? Oke, pasti ya. Tentunya meningkatkan 400 miliar ini kita nggak bisa berpegang pada bisnis existing gitu ya. Harus ada perluasan yang dilakukan. Jadi dari segi peningkatan kapasitas bisnis existing, makanya di sisi perparkiran ya Pak Aziz, kami ini sudah mulai gitu ya melakukan investasi gitu ya kaitan dengan penambahan kapasitas ini sendiri gitu ya. Ada beberapa investasi triple decker untuk pembangunan atau peningkatan kapasitas parkir yang ada gitu ya. Di samping perluasan parkir juga kami lakukan gitu ya dalam rangka mengenerate peningkatan capacity yang pada akhirnya juga ini akan berdampak nih terhadap pertumbuhan pendapatan kita. Nah, di sisi cleaning sendiri ini kami sudah mulai bergerak keluar gitu ya. Alhamdulillah di tahun ini kami juga sudah mencoba menambah gitu ya portfolio bisnis kami di luar KAI Group gitu ya. Alhamdulillah di tahun ini kami sudah bisa dipercaya oleh Taman Mini gitu ya untuk mendukung kebersihan. Taman Mini seluas itu Bu? Ada beberapa sektor di Taman Mini. Taman Mini itu kan cukup luas sekali gitu. Jadi ada beberapa sektor yang memang kami handle kaitan dengan cleaningnya maupun gardeningnya seperti itu. Nah, kami juga bisa melakukan perluasan gitu ya untuk pengelolaan parkir di beberapa rumah sakit yang ada di Indonesia di Pulau Jawa gitu ya. Maupun juga kami melakukan pengelolaan parkir di apartemen Perumnas sendiri. Jadi mungkin kalau Pak Aziz pernah tahu yang Mahata ya,
Itu adalah Yang kelola KAI Service. KAI Services, perparkirannya ya. Perparkirannya. Gitu, baik yang ada di Tanjung Barat maupun yang ada di Serpong, seperti itu. Nah, selain itu juga, ini dalam waktu dekat, ini kita akan... Resto mungkin ada? Resto nanti, ini dalam waktu dekat kita juga akan melakukan pengelolaan kebersihan gitu ya, di teater CGV. Pernah ya dengar ya? Oh iya, Jadi saya nonton kalau di sini. Ya, ini hal baru sih buat kami gitu ya. Kayak misalkan tadi Taman Mini itu kan sebuah theme park gitu ya. Betul. Di mana kami terbiasa melakukan pembersihan di stasiun. Tentunya akan berbeda nih dari segi apa namanya penggunaan teknologi gitu ya, dari cara proses yang kami lakukan dan sebagainya. Dan ini memperkaya apa ya segmen bisnis kami lah seperti itu. Di berapa mall Bu untuk yang pembersihan? CGV kita jadi gini, CGV itu memiliki beberapa mitra. Nah, kami ini kebetulan yang tidak di mall. Ada beberapa mitra lain yang memang konsentrasinya di mall. Nah, kami di luar mall. Seperti itu. Yang ada di Jawa gitu dan di Sumatera. Sumatera ya. Ada Apalagi beberapa Bu di kira-kira Sumatera. Bu? Ya, kami juga apa namanya saat ini gitu ya. Ini sedang berencana untuk melakukan apa namanya perluasan sales channel kami gitu ya. Jadi kalau Pak Aziz ketahui kami memiliki beberapa sales channels baik yang ada di atas kereta, di Loko Cafe gitu ya, terus menggunakan web kami gitu ya. Ataupun dengan aplikasi KAI. Jadi kalau Pak Aziz dengar akses by KAI, kami pun juga apa namanya menggunakan sales channel tersebut gitu ya. Nah, ini dalam waktu dekat kita akan coba apa ya, mencoba lah peruntungan untuk masuk ke marketplace gitu ya. Karena dengan kita masuk ke marketplace, entah itu nanti Shopee ataupun TikTok dan lainnya, ini juga harapannya bisa memperluas basis customer kami gitu ya. Dan secara exposure ini juga pastinya akan cukup baik nih untuk Reska gitu dalam rangka penjualan produknya gitu, utamanya F&B ya, dan ada merchandising yang akan kita coba apa namanya jual juga gitu melalui marketplace tersebut. Bu, dari sekian banyak bisnis yang Ibu punya, mana yang kira-kira memberikan kontribusi besar? Ya, kontribusi besar secara margin parkir ya. Kontribusi besar secara pendapatan itu adalah bisnis cleaning dan security gitu ya. Selain itu on train ya. Dan GT sisanya adalah apa namanya kafe gitu. Karena memang kafe kami belum cukup banyak gitu ya, baru 22 outlet gitu ya. Jadi akan berapa? Tentunya kita akan coba gitu ya melakukan perluasan outlet ini, utamanya di luar apa namanya stasiun KAI Group sendiri gitu ya. Jadi kemarin memang ada wacana gitu kita akan melakukan penjajakan gitu pembukaan outlet Loko Cafe di Taman Mini gitu ya. Namun ini masih dalam proses kajian. Ketika kajian apa namanya memang bisa dilakukan gitu, visible untuk dilakukan, ya mungkin akan kami lakukan di tahun depan seperti itu. Bu, tahun ini berapa belanja modal yang disiapkan? Iya, belanja modal cukup banyak gitu ya, karena memang dengan kita melakukan belanja modal, ini kan potensi pertumbuhannya akan tergenerate gitu ya dengan baik gitu ya. Jadi kita mengalokasikan sekitar 91 miliar untuk belanja modal seperti itu. Nah, yang harapannya nanti ke 91 miliar ini benar-benar bisa diserap gitu ya semuanya gitu di tahun ini, sehingga potensi pertumbuhan yang kita siapkan di tahun ini dan akan meluncur ke tahun depan ini juga bisa terjadi seperti itu. Bu, di KAI Service itu sekarang pegawainya ada berapa, Bu? Bisa diceritakan, Bu? Pegawainya cukup banyak gitu ya, terbesar kedua dibanding KAI. Oh, ya? Jadi kalau KAI itu mungkin around apa ya 29 ribuan, gitu. Kalau kami itu 27.749. Jadi cukup banyak sekali pegawai di KAI Services gitu ya. Ya cukup apa namanya challenging lah ketika kita harus melakukan pengelolaan SDM ini sendiri seperti itu. Bu, kalau dilihat Bu, bagaimana Ibu memimpin KAI Service yang mudah-mudahan tahun ini bisa tumbuh ya Bu ya? Amin, amin. Bisa tumbuh. Amin. Itu bagaimana cara Ibu apa namanya melakukan ya pendekatan ke karyawan atau seperti apa? Boleh diceritakan Bu? Iya. Jadi cara yang jadi gini. Setiap saya ditugaskan gitu ya oleh perusahaan gitu ya, dimanapun saya bertugas gitu ya, ini biasanya saya akan menggunakan strategi tersendiri. Saya akan pelajari dulu bagaimana sih lingkungannya gitu ya. Ketika itu saya udah mulai susun strategi. Nah, ketika berbicara penugasan di KAI Service sendiri gitu ya,
dengan kompleksitas gitu ya, cukup challenging gitu ya untuk saya pribadi gitu ya. Karyawan 27.000. Karyawan 27.000 dengan berbagai permasalahannya gitu ya. Jadi mau tidak mau ketegasan nih yang harus saya jalankan gitu ya. Jadi saya berusaha untuk bisa lebih tegas, tapi juga lebih bisa membuka lah kesempatan untuk siapapun. Karena kalau bicara KAI Services, 27.749, 92% itu adalah Gen Z dan milenial. Berapa Bu? Lebih dari 92% itu Gen Z dan milenial. Jadi memang kebayang nggak sih susahnya memimpin mereka gitu ya. Jadi memang di kami ini benar-benar membuka kesempatan untuk siapapun gitu ya, sepanjang pegawai tersebut gitu ya memiliki kompetensi, memiliki capability gitu ya untuk ditempatkan, itu pasti kita upayakan seperti itu. Dan dari sisi pengembangan SDM pun juga saya benar-benar concern sekali gitu ya. Karena saya melihat Reska Multiusaha ini adalah perusahaan yang memiliki potensi cukup besar gitu untuk bertumbuh gitu ya. Jadi saya memiliki kesadaran juga gitu ya bahwa pengembangan SDM ini menjadi hal yang cukup krusial atau cukup penting untuk saya lakukan gitu ya. Jadi sejak tahun lalu ini kita sudah mulai melakukan pengembangan kompetensi talenta-talenta yang kita miliki, yang notabene itu masih anak-anak muda semua gitu ya. Jadi kami bekerja sama dengan beberapa mitra gitu ya untuk pembuatan leadership program gitu ya. Dan beberapa kemarin terakhir adalah kami bekerja sama dengan Mandiri University. Jadi memang ada beberapa pegawai atau talenta-talenta kita yang kita kirim belajar di sana, sehingga harapannya ini bisa meningkatkan kompetensi mereka, sehingga nanti mungkin kalau target saya sih, bayangan saya sih 1 tahun lagi ini teman-teman yang muda-muda di sini udah mulai saya lepas ke daerah gitu. Jadi untuk melakukan regenerasi lah seperti itu. Betul. Ya mereka harus ditantang gitu ya. Saya pun demikian gitu ya. Jadi saya dilepas gitu ya ke daerah, ke anak usaha gitu ya. Itu tadi supaya mereka bisa survive gitu ya dalam kondisi apapun gitu ya. Jadi saya pikir mempersiapkan mereka gitu ya untuk terjun ke sektor yang real gitu di lapangan, itu menurut saya menjadi satu upaya yang perlu kita upayakan dan persiapkan dengan baik gitu ya. Makanya kita udah mulai equip mereka nih dengan berbagai pelatihan lah gitu ya, baik yang sifatnya soft skill maupun yang sifatnya hard skill gitu, sehingga nanti pada saat mereka diterjunkan, mereka harapannya sih sudah siap ya, dan nggak kaget lagi seperti itu. Bu, sebagai leader perempuan Bu, sudah terpenuhi belum kuota gender di KAI Service? Kalau di KAI Services memang masih, jadi gini, kaum wanita di KAI Group itu memang minoritas gitu ya. Apalagi kalau di KAI itu kan karena mereka syarat dengan teknis gitu ya. Maskulin Bu ya. Maskulin. Jadi memang cenderung lebih sedikit lah, dan kita kaum minoritas gitu ya. Nah kalau di KAI Services sendiri memang untuk pejabat gitu ya, talent-talent yang perempuan ini memang masih sedikit sekali gitu ya. Dan ini masih menjadi PR bagi kami gitu ya. Untuk bagaimana nih meng-empower, meng-encourage gitu ya para talenta-talenta muda yang perempuan ini itu juga bisa bisa berdaya saing lah gitu ya. Saat ini sih baru sekitar 3 VP yang diduduki oleh kaum perempuan seperti itu. Dari berapa VP? Dari 12 VP. Jadi memang masih masih minoritas banget gitu. Masih didominasi oleh kaum pria seperti itu. Dan tapi Ibu nanti akan terus melakukan pembinaan ya terhadap perempuan-perempuan di KAI Service. Jadi program pengembangan SDM ini benar-benar continue kita lakukan gitu. Jadi nggak bisa tuh berhenti gitu ya program ini gitu, karena memang SDM ini kan ibaratnya aset nih. Betul. Aset berharga untuk perusahaan. Perusahaan ini kan di-run oleh manusia-manusia yang ada di sini gitu. Betul. Jadi mempersiapkan mereka ini juga menjadi satu hal yang cukup penting dan harus gitu menjadi kewajiban. Seperti itu. Bu, leader perempuan apa tantangannya Bu mengelola 27.000 karyawan? Ya, tantangannya buat saya pribadi gitu ya, sebagai perempuan gitu ya. Ya itu tadi ya, makanya karena kita kan ngelit ya kaum pria dominasinya. Betul. Ya. Di mana di sebagian besar gitu ya, itu mereka juga jauh lebih
tua ya secara umur gitu ya. Dan namun itu tadi sih, kita harus bisa menunjukkan kepemimpinan kita lah, ketegasan kita gitu ya. Bagaimana kita bisa merangkul mereka gitu ya. Untuk ayo sama-sama nih, kita itu tim gitu kan. Kita harus bergerak bersama-sama gitu ya. Ketika saya berbicara, yaitu ya kapasitas saya sebagai seorang dirut gitu. Iya. Bukan sebagai seorang ririn gitu. Beda hal gitu ya ketika kita di luar gitu. Mungkin ya saya bisa memposisikan diri saya sebagai ririn gitu ya. Pejabat yang notabene masih muda gitu dibanding dengan yang lain gitu. Tapi ketika saya berperan sebagai dirut ya mereka harus sama-sama saling menghormati dan menghargai seperti itu. Jadi confidence level juga perlu dibangun gitu ya. Ketika kita sudah cukup percaya diri gitu ya. Tentunya juga knowledge juga mesti dibangun gitu ya, pemahaman kita terkait dengan proses bisnis, terkait dengan situasi yang ada gitu ya, yang sangat berpengaruh dengan Reska, ini juga mesti dibangun gitu. Jadi jangan sampai kita nggak tahu nih tentang bisnis kita gitu, sehingga akhirnya juga pada akhirnya itu juga akan sangat sedikit banyak berpengaruh gitu terhadap confidence level kita sendiri. Bu, boleh diceritain Bu, sistem karir di KAI Service ini seperti apa? Ya, sistem karir yang kita lakukan di KAI Services gitu. Jadi kalau kita bicara KAI Services untuk pegawai organiknya sendiri, itu kan hanya 350 orang dari 27.749 tadi. Ya. Jadi memang sangat sedikit sekali. Bahkan ini tuh menjadi challenge tersendiri untuk saya. Bagaimana saya bisa melakukan regenerasi nih, untuk bisa mempersiapkan kader-kader terbaik gitu ya. Nah kita ini kan kebanyakan nih PKWT ya. Nah PKWT ini kan juga memiliki keterbatasan ketika mereka harus didorong nih menjadi seorang pejabat gitu ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita benar-benar melakukan nih upaya gitu ya untuk mempersiapkan gitu ya PKWT ini yang terbaik ini nanti memiliki kans gitu ya yang sama untuk bisa kita rekrut secara internal sehingga kaderisasi ini tuh nggak putus gitu loh, nggak di sebatas 350 ini. Nah di 350 ini juga benar-benar kita siapkan karir path yang jelas gitu ya, sehingga mereka bisa mengupayakan gitu ya, mengupayakan supaya itu tadi meskipun muda, kalaupun dia benar-benar capable, memiliki kompetensi, memiliki skill gitu ya yang cukup baik gitu ya, ya ini bisa kita usulkan gitu ya. Sepanjang itu tadi ya dari beberapa persyaratan yang ada gitu ya, indikator-indikator yang ada mereka memenuhi, kenapa tidak gitu. Menurut Ibu di SDM di KAI Service ini sudah mumpuni nggak untuk melakukan bisnis-bisnis di luar KAI sendiri? Artinya bisa dapat klien dari tadi ya Bu ya, dari perusahaan swasta gitu. Kalau dibilang mumpuni, iya. Buktinya kita juga udah lumayan cukup banyak ya. Dari sekitar 2,5 itu 4%-nya kita generate dari luar gitu ya. Berapa persen Bu? 4%-nya itu kita generate Bu, dari luar gitu. Maksudnya dari luar KAI Group sendiri gitu ya. Di mana sekitar 43%-nya itu benar-benar kita generate dari eksternal, namun masih di lingkungan KAI Group gitu ya. Kayak misalkan nih kami jualan F&B gitu ya di atas kereta. Itu kan sebenarnya juga dari eksternal gitu ya. Ketika kami tidak bisa memaintain quality gitu ya, terus kayak varian produk gitu ya dan layanan yang dengan baik, customer KAI pun juga tidak serta-merta tuh akan membeli produk tersebut di atas kereta. Pun demikian dengan di kafe. Jadi benar-benar kami juga harus berusaha meningkatkan layanan kami gitu ya, sehingga customer tersebut juga bisa menjadikan kami sebagai pilihan seperti itu. Nah itu di level 43%. Jadi sebenarnya kami juga sudah bisa menurut saya sih bisa cukup berkompetisi lah dengan kompetitor-kompetitor yang ada gitu ya. Nah, makanya nanti di tahun 2025 ini kami memang sudah membentuk satu VP Hospitality yang diharapkan VP ini bisa menetapkan gitu ya standar layanan gitu ya, standar kompetensi gitu bagi para frontliner dan kualifikasi terkait dengan personil itu sendiri dan mengembangkan lah seperti itu. Nah, harapannya nanti
VP Hospitality ini bisa menelurkan gitu ya trainer-trainer yang handal, yang bisa benar-benar melakukan pelatihan, pengembangan gitu ya SDM, sehingga SDM ini juga pada akhirnya nanti bisa berdaya saing gitu ya di luar KAI Group sendiri gitu. Iya, menarik ya Bu ya, Gitu. bicara soal SDM ya. Ya. Dan target di tahun ini. Tahun ini tantangan terbesarnya apa Bu? Tantangan terbesarnya adalah ya itu tadi ya, bagaimana kita bisa beradaptasi ya dengan perubahan, dan bagaimana kita bisa benar-benar agile gitu ya. Dari awal tahun kondisi ekonomi itu udah gonjang-ganjing gitu ya, dan kita semua tahu lah gitu ya, sektor industri lainnya pun juga pariwisata gitu ya. Terus dengan adanya efisiensi dari pemerintah, ini juga praktis nih berdampak gitu ya terhadap beberapa sektor gitu ya. Jadi kalau dibilang transaksi perekonomian melemah, ya mungkin ada benarnya juga gitu ya. Dan ini juga menjadi challenge tersendiri gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih kita bisa beradaptasi nih, bisa agile gitu ya terhadap situasi, betul, situasi dan even kebutuhan customer itu sendiri gitu loh. Kan kalau bicara customer KAI lebih dari 80% itu Gen Z dan milenial ya gitu ya. Nah, kita kan juga harus tahu nih sebenarnya kebutuhan mereka apa sih gitu. Jadi jangan sampai nanti produk dan layanan yang kita create ini tuh nggak memenuhi kebutuhan mereka gitu ya. Jadi kan kita benar-benar harus agile tuh, harus adaptif gitu ya. Apa sih kebutuhannya? Nah, makanya kalau Pak Aziz ya lihat di atas kereta gitu ya, varian menu makanan yang ada di sana gitu, itu sudah sebegitu masifnya berubah gitu ya. Jadi kita benar-benar memperhatikan lah, ada beberapa varian menu yang kita siapkan gitu ya, baik yang sifatnya healthy drink atau healthy food gitu ya, maupun yang lain gitu. Nah seperti itu. Jadi ikut perkembangan zaman Iya harus. Jadi harus benar-benar kekinian, karena kalau nggak kekinian nanti kita juga nggak akan dipilih gitu ya. Produk-produk dan layanan kita juga nggak akan dipilih. Bu, di antara kesibukan Ibu setiap hari ngantor ya, apa nih kira-kira yang bisa buat Ibu refresh? Hobi apa yang kira-kira ada nggak kira-kira yang bisa di-share nih ke kita supaya atau baca buku? Iya. Kalau baca buku iya ya, saya suka buku yang memang bisa memberi wawasan baru gitu untuk saya gitu ya. Dan utamanya sih ini ya, menambah knowledge gitu ya. Knowledge ya Bu ya. Dan buku yang benar-benar bisa memotivate kayak gitu ya. Itu biasanya saya baca sih. Karena kalau Sabtu Minggu tuh udah biasanya ya udahlah healingnya tuh membaca gitu ya. Dan kadang juga olahraga kecil gitu. Olahraganya ringan sih. Lari atau apa Bu? Oh enggak. Kalau lari badan saya nggak akan sebesar ini. Jadi olahraga ringannya adalah lebih ke sepeda ya, karena saya punya sepeda gitu. Jadi sepeda keliling komplek aja. Jadi benar-benar bukan sepeda yang pro gitu ya. Atau mungkin kayak jalan aja sih. Itu cukup merefresh Bu ya. Kesibukan Ibu setiap hari ya Bu. Betul. Iya. Baik, Kontaners, demikian perbincangan saya dengan Ibu Ririn. Beberapa target sudah dipaparkan oleh Ibu Ririn di tahun 2025 ini, terutama di sektor bisnis ya, dan kinerja atau pendapatan. Kita doakan pendapatannya bisa tercapai di tahun ini. Dan bisnisnya bisa terus meluas. Baik, dari saya Aziz Husaini, jurnalis Kontan TV. Demikian, kembali lagi bersama saya nanti di episode yang lain di Eksekutif Insight Kontan TV. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Thank you Pak Aziz. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.